Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ulun Normansyah. Kebetulan Ulun di sini sebagai koordinator program Mbak Adat Bina Anak Autis dengan Terapi. Jadi sekarang kita ada di ruang terapi. Kebetulan baru saja kita selesai melaksanakan kegiatan terapi hari ini. Program ini sebenarnya adalah gagasan dari kepala sekolah kita, kepala sekolah SLPN 2 Martapura, yaitu Ibu Marsidah. Beliau menginginkan adanya program untuk melayani anak-anak autis, terlebih mereka-mereka yang belum pernah mendapatkan terapi dari luar. Jadi beliau berharap semoga dengan adanya program ini anak-anak yang belum terapi itu bisa mendapatkan pelayanan terapi di sekolah ini. Dan alhamdulillah pun teman-teman mendukung hal ini. Ada dari Wakasek kurikulum yang sebelumnya Ibu Fahrina dan yang sekarang Wakasek kurikulumnya Ibu Baiti. Mereka sangat mendukung dengan program yang digagas Ibu ini. Saya sebagai koordinator pun kemarin mengajak teman-teman, khususnya wali kelas autis, dan mereka alhamdulillah mau bergabung dalam program ini. Tahap awal kemarin kita menangani ada sekitar 22 anak. Kemudian karena memang keterbatasan tenaga terapisnya lah kalau kita bilang itu, jadi tidak semua anak atau belum semua anak itu mendapatkan pelayanan yang kita berikan. Jadi kami pilih kemarin itu, kami utamakan anak-anak yang belum mendapatkan terapi di luar. Jadi itu kami pilih, kami masukkan ke daftar anak-anak yang ingin diterapi. Setiap harinya mereka akan mendapatkan terapi itu seminggu sekali dengan durasi kurang lebih setengah jam. Terus ada diskusi juga biasanya dengan orang tua. Biasanya di akhir kegiatan terapis itu biasanya kami awali dengan berdoa atau membaca surah pendek biasanya untuk pembiasaan anak-anak. Terus untuk awal-awal kemarin kami melaksanakan sensor motorik, karena menurut teori yang kami pelajari, sensor motorik itu akan menjadi fondasi yang baik untuk anak-anak bisa mendapatkan kemampuan yang selanjutnya seperti bicara, seperti menulis, dan lain-lain. Nah, jadi terapi ini kami tujukan untuk anak-anak, untuk itu tadi menstimulus motoriknya dulu di awal ini, dan kemudian mungkin nanti berlanjut ke seperti terapi perilaku juga sambil jalan sih, kalau terapi perilaku sambil bermain juga. Nah, jadi mereka kita biasakan untuk memberdayakan lah bahasanya itu, atau mengaktifkan motoriknya atau sensor motoriknya kita stimulasi agar berkembang dengan semestinya. Nah, jadi yang itu tadi kembali ke terapis kita yang ada di program Mbak Adat ini, yang sekarang itu ada 9 orang, dan masing-masing terapis itu atau guru yang berasal dari guru autis tadi itu masing-masing memegang 2 anak. Nah, jadi mereka itu sudah terjadwalkan dari Senin sampai Kamis. Sejauh ini dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, alhamdulillah itu respon orang tua tuh baik, bahkan sangat baik. Bahkan mereka sangat ingin anak-anaknya itu mendapatkan pelayanan terapi yang ada di sekolah ini. Kemarin kan waktu yang masih
belum di rolling itu bahkan banyak yang bertanya kapan anaknya bisa diterapi. Tapi karena keterbatasan tadi, baru bulan inilah yang berjalan yang dengan hasil rollingan yang kemarin, dengan indikator yang anak sudah bisa duduk diam, anak yang sudah mulai bisa perintah sederhana, sudah bisa mulai komunikasi, yang kami anggap sudah bisa di kelas, itu kami kembalikan ke kelas dengan tetap kami pantau perkembangannya. Dan nantinya juga anak-anak yang belum mendapatkan terapi di program kita ini mudah-mudahan bisa terlayani semuanya. Harapannya seperti itu sih, karena dari kepala sekolah kita kan memang maunya anak-anak autis yang ada di SLBN 2 Martapura ini bisa mengembangkan potensinya lah, ibaratnya dari segi motorik, dari segi akademisnya, dari segi komunikasi dan lain-lainnya. Kalau respon orang tua tadi ya ada saya kalau respon orang tua itu kan bagus-bagus tadi. Nah, dan saya pribadi pun berharapnya orang tua tidak sekedar senang memasukkan anaknya ke program terapi ini, tapi juga mendukung program terapi ini dengan mengulangi treatment yang sudah kita lakukan di program ini bisa diulangi di rumah. Nah, harapannya seperti itu. Jadi orang tua tuh bisa bekerja sama, bisa lebih aktif untuk berdiskusi dengan kami para terapis. Kami pun sangat terbuka untuk diskusi dan sharing-sharing dengan orang tua tadi, karena dari itu kita bisa sama-sama mengembangkan potensi anak tadi, bukan sekedar di sekolah. Karena kalau di sekolah kan hanya beberapa waktu dibandingkan dengan di rumah yang bisa lebih lama waktunya. Nah, jadi seandainya kalaunya cuman berharap pada program, berharap pada sekolah, kayaknya tidak akan maksimal nantinya. Nah, mungkin harapan kami atau harapan Ulun sebagai koordinator program Mbak Adat ini, Bina Anak Autis dengan Terapi ini, itu tadi kita bisa sama-sama saling dukung, saling kolaborasi lah untuk itu tadi memajukan, untuk mengembangkan potensi-potensi anak yang bisa kita kembangkan semaksimal mungkin. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa tuh mudah-mudahan Pak model macam adalah sedikit perkembangan bisa bicaranya tuh lah Pak. Kalau semestinya bisa kayak itu Pak, mudah-mudahan kita lah bisa. Sebenarnya Pak salah terapi ini ada kemajuan kayak itu Pak. Sebelumnya tuh udah bisa pandir apa itu ini. Lagi harus Pak lu umur 5 tahun tuh udah ada mama abah umur 5 tahun. Asal umur 12 tahun ini Pak anda bisa apa-apa lagi. Tapi sekarang setelah di terapi ini kemungkinan ada bapak kan sudah ada kemajuan kita kami nyebut bah. Jadi untuk di rumah tuh kan bisa di model macam dilajar itu nyanyi Pak mamanya ulun itu kan model ngajarin model suara tuh napa kadang model menakis gitu Pak. Ya mudah-mudahan kita model macam di terapi ini mudah-mudahan ya ada kemajuan sedikit tuh Pak. Karena harapan kita sebagai orang tua.